Assalamualaikum Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kabupaten Cilacap Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya Hanif Sutrisno selaku pengamat atau observer. saya Ipang Suhartini sebagai coach. Dan Koci bersama saya Pujiati dari SMP Negeri 3 Kesugian. Selamat Menyaksikan. menyaksikan. Kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Bu Ipang. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, nggih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee atau tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Hanif. Pada saat ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang sesuai harapan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari problem yang dihadapi beliau ya, atau bisa menemukan langkah-langkah yang akan mengatasi problematikanya, Pak. Iya, Bu. Demikian dulu observasi kali ini ya. Silakan Ibu melanjutkan dengan coaching. Bu Puji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik. Saya sehat Bu hari ini. Gini Bu, dengar-dengar Ibu ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Benar nggak Bu? Iya Ibu, betul sekali, dan semoga Ibu ada waktu ya buat kita ngobrol gitu. Nah begini Bu, ada sesuatu terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya amati dari tahun ke tahun kok nggak ada perkembangan ya, artinya mengajar dengan pola konvensional, ceramah lagi tanpa berusaha ingin menggunakan metode atau model pembelajaran atau media yang mungkin bisa membuat anak jadi lebih tertarik, kemudian yang bisa berpihak pada anak. Dan ada banyak sebenarnya sih pembelajaran yang sekarang ini lagi musim atau yang lagi ngetren, atau menggunakan PPT atau metode diskusi atau menggunakan aplikasi yang banyak anak yang sudah pada paham atau ngerti gitu Bu. Tapi ternyata beberapa rekan itu karena mungkin merasa sudah senior dan sudah merasa
lah sudah nggak lama mengajar ini, paling tidak juga masih belum bisa serius menguasai IT, mungkin itu ibu jadinya akhirnya mengajarnya masih konvensional. Oh baik Bu, jadi apa yang sudah Ibu kemukakan tadi perlu saya garis bawahi bahwa di sekolah itu masih ada pembelajaran yang konvensional yang dilakukan oleh beberapa guru. Begitu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Kira-kira dari obrolan kita kali ini itu apa yang Ibu harapkan? Ketika kita ngobrol ya Bu ya, saya berharap ada pencerahan, kemudian ada solusi juga, atau jalan keluar dari sedikit unek-unek yang tadi kita sampaikan, yang tadi saya obrolkan Ibu. Oh iya ya, baik Bu. Di situ nanti kira-kira dari apa yang sudah Ibu kembangkan itu, Ibu tuh punya metode khusus yang akan Ibu gunakan ya untuk mengatasinya. Kira-kira bisa nggak Ibu menjelaskan? Saya sih agak ada sedikit gambaran ya Bu ya, supaya rekan guru itu ada sedikit kemauan untuk mengubah model pembelajarannya atau menggunakan media yang lain dari yang lain atau dari sebelumnya. Jadi saya nggak akan berusaha menargetkan harus bagaimana, harus perfect, harus sempurna, itu enggak. Hanya saja saya ingin sekali ketika teman-teman itu meskipun sudah senior, tapi paling tidak ada niat atau ada kemauan gimana ya caranya supaya saya itu melaksanakan proses pembelajaran tapi yang enggak menjemukan siswa gitu. Nah, perasaan seperti itu saya mau supaya teman-teman ada niatan seperti itu Ibu, mungkin jadi nggak harus muluk-muluk sih gitu. Ya baik Bu, jadi seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa model yang diinginkan itu adalah yang bervariasi ya, dan dalam kondisi yang ideal ya Bu. Atau barangkali Ibu bisa berpikir bahwa ada istilahnya langkah-langkah yang akan Ibu ambil Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang kira-kira itu menurut Ibu itu ideal. Baik, langkah-langkahnya sih untuk sementara di awalnya saya itu nggak ingin teman-teman itu beranggapan seolah-olah itu saya menggurui begitu, atau seolah-olah saya itu lebih tahu atau lebih paham atau lebih pintar, itu enggak, sama sekali itu enggak. Hanya saya ingin mendengar sendiri bahwa teman-teman itu ingin minta tolong lah paling tidak, Bu gimana sih ya caranya mengajar yang anak-anak itu senang, bagaimana ya caranya mengajar supaya medianya itu anak-anak suka gitu. Nah dari situ kan otomatis saya ada sedikit pencerahan, misalnya menggunakan aplikasi ini saja Ibu. Jadi tuh ketika teman-teman merasa atau melihat saya, mungkin melihat kita sudah mengajar kok banyak sekali yang kita bawa, mungkin ada kertas plano, kemudian ada sticky note gitu kan, teman-teman itu buat apa sih gitu. Dari situ kita berusaha untuk melakukan sedikit kayak pendampingan atau seperti ini Bu. Jadi tuh nanti anak-anak itu ada variasi belajarnya. Mungkin itu Bu langkah awalnya. Oh bagus sekali ya Bu. Jadi dari kondisi yang Ibu sampaikan tadi,
adalah beberapa langkah yang akan Ibu tempuh. Kalau menurut Ibu sendiri, di sini sekolah Ibu itu sudah sampai ideal atau belum, Bu? Kalau seandainya kita memberikan rentang nilai antara rentang 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang ada saat ini itu di rentang berapa, Bu? Kalau mau di idealnya 100% gitu sih saya nggak begitu banget lah ya. Artinya saya nggak harus narjet harus 100 atau bagaimana. Untuk dari sekarang aja misalnya ya, karena memang dari sebagian besar kalau yang guru-guru baru atau guru-guru junior itu juga mereka pastinya sudah lebih mahir dari saya. Tapi ada beberapa di antaranya, sementara saya memberikan poin itu baru berada di angka 6, Ibu. Baru di angka 6. Oke, Bu. Bagus sekali ini sudah ya. Baik, Bu. Ibu jadi tadi sudah memberikan informasi bahwa di level 6 ya, otomatis untuk mencapai level 10 atau di kira-kira di level 10 itu ada beberapa strategi loh, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan itu. Kira-kira Ibu bisa cerita tentang strateginya? Baik Ibu, untuk mencapai 10 itu mungkin memang bisa ya Bu, tapi mungkin butuh waktu yang panjang, yang kemudian kita pendapat dengan teman-teman juga butuh konsentrasi ya, butuh fokus, sementara kita itu hanya sekedar selingan ketika kita ada di jam kosong. Jadi tuh paling tidak saya nggak akan menarget harus nilai 10 atau ideal begitu Ibu. Yang penting ada progres, ada kemauan, teman-teman bisa welcome, artinya bisa menerima dan senang juga. Jadi merasa bukan merasa digurui oleh saya, tapi merasa oh ternyata mudah ya aplikasi seperti ini itu. Jadi saya hanya menargetkan insya Allah ke angka 80 aja itu Ibu. Oh bagus Bu. Jadi atas upaya yang sudah Ibu lakukan itu, Ibu tidak mentargetkan sempurna ya. Minimal itu ada progres seperti itu nggih Bu nggih. Baik, kemudian kira-kira di sini Ibu sudah mengatakan tadi bahwa banyak model atau metode yang akan digunakan dalam pembelajaran yang menyenangkan murid seperti itu ya. Kemudian ada nggak langkah selain itu, Bu? Kira-kira? Ada sih beberapa strategi yang kaitannya dengan mengajak teman-teman untuk berusaha melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yang menyenangkan. Itu strateginya bisa melaksanakan semacam IHT, in-house training, yang dilaksanakan ketika anak pulang sekolah, karena saat sekarang kan sedang melaksanakan asas ya, asesmen. Iya, itu asas 1, sehingga anak pulang sekolah kan kita waktunya masih panjang sampai menunggu jam kerja, sehingga kita gunakan untuk bersama-sama belajar dengan rekan-rekan untuk sedikit memberikan berbagi ilmu ya yang barusan kita dapatkan kemarin dari orientasi teknis. Itu Ibu. Oh, bagus sekali Bu. Jadi langkah yang Ibu lakukan sudah sangat tepat, yaitu melakukan IHT ya untuk meningkatkan kompetensi. Kira-kira Ibu akan mengundang narasumber dari pihak lain atau dari dalam lingkungan sekolah Ibu sendiri dalam hal ini? Kalau untuk mendatangkan narasumber dari luar,
sepertinya itu ada hubungannya dengan banyak hal ya. Tapi karena kebetulan saya hanya sekedar kayak ngobrol biasa bersama teman-teman, tapi teman-teman itu merasa antusias, itu saja sudah sangat appreciate buat saya ya. Jadi saya sekedar menyampaikan berbagi ilmu dari orientasi teknis yang sudah saya dapatkan, seperti kecerdasan buatan, pemanfaatan IA ya. IA itu alhamdulillah teman-teman sudah sangat antusias. Jadi alhamdulillah belum membutuhkan narasumber dari luar Ibu. Oh, jadi untuk sementara itu masih dihandle atau narasumbernya Ibu sendiri ya, begitu ya. Ini sudah sangat luar biasa ini Bu. Menurut saya itu sebuah apa ya, sharing yang positif seperti itu. Ini sudah sangat bagus Bu. Baik Bu, selanjutnya kalau menurut Ibu itu pelaksanaannya itu tadi dikatakan sesudah pelajaran seperti itu ya. Iya Ibu, setelah anak-anak pulang mengerjakan ASA 1, Bapak Ibu guru banyak kesempatan untuk kita share Bu. Oke, baik Bu. Apakah suatu saat nanti akan ada semacam event yang lebih besar lagi Bu, selain diskusi atau sharing bersama sesudah pelajaran itu? Insya Allah ada Ibu, karena kebetulan kemarin kepala sekolah kami sempat menyampaikan bahwa akan ada in-house training. Nah, disitulah saatnya saya akan berbagi ilmu saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di situ saat ada workshop itu. Jadi ada workshop nanti lagi itu Ibu. Oke, baik Bu. Saya sudah bisa menebak nih kira-kira apa hasil dari workshop yang akan digelar di waktu yang akan datang. Saya ucapkan semoga sukses ya Bu ya untuk kegiatan workshopnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik Bu, selanjutnya apakah bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol kali ini? Apakah obrolan kita itu membuat Ibu itu istilahnya menjadi lebih fresh atau lebih bersemangat? Baik Ibu, terima kasih. Ya betul sekali Ibu. Dengan adanya kita ngobrol seperti ini, saya jadi ada gambaran dan lebih bersemangat untuk berbagi dengan teman-teman supaya apa yang jadi unek-unek saya, apa yang jadi beban pikiran saya selama ini itu bisa lebih lega lagi ketika nanti saya bisa sedikit melaksanakan apa yang tadi sudah saya obrolkan. Mungkin itu Ibu. Oh iya Bu, kalau begitu alhamdulillah. Jadi mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan Ibu ya, dan semoga nanti akan ada pemecahan atau ada sesuatu hal yang akan menjadikan sebuah pencerahan ya untuk pembelajaran di kelas Ibu besok. Oke. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing. Ya Bu, sama-sama Bu. Kita bisa melanjutkan lagi di lain waktu nggih. Terima kasih atas sharingnya. Nggih. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu?
Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu sehat? Ya Bu, alhamdulillah saya juga sehat ini. Baik Bu, sebelumnya kita kan akan mengadakan coaching ya. Sebagai awal kita akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama-tama saya akan tanyakan Iya, Bu. atau saya diskusikan pada rubrik penilaian kali ini adalah pada saat coaching kita akan melihat bahwa coach dan coachee akan kita amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga Bu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa Bu kira-kira yang akan dikembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Ibu, ya. Untuk kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya itu kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Mungkin itu Ibu. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik nantinya adalah mendengarkan aktif, kemudian tentunya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee itu. Baik Bu, ini yang terakhir. Kira-kira indikatornya apa nih Bu? Dan bagaimana harapan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya diharapkan coachee itu bisa menemukan sendiri solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang insya Allah nanti akan saya ajukan. Kemudian bisa menemukan langkah-langkah atau strategi-strategi supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, insya Allah kita akan ngobrol tentang ini lagi ya Bu ya. Oke, baik Bu. Ya, demikian ya Bu untuk pra observasi pada kali ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan coaching terhadap coachee-nya. Monggo Bu. Ya Ibu, silakan. Silakan Pak Anies. Baik. Sehat. Iya. Ya, Baleni. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat? Coba nanti ini bisa. Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana Bapak? Sepertinya ada yang mau disampaikan nih. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Baik Pak, kita banyak waktu nih Pak, bisa sampai 20 menit. Apa nih kira-kira yang mau disampaikan nih Pak? Ya, terima kasih Bu. Begini, di sekolah saya ini tuh saya ngelihat siswanya itu bosen Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya ada di perpus, terus di situ kan juga ada halaman yang luas, atau di depan sekolah itu ada taman, jadi bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Jadi mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang ya monoton lah, sehingga banyak siswa yang merasa bosan untuk melakukan belajar di dalam sekolah tersebut. Baik, itu berarti pembelajarannya kurang menyenangkan bagi murid ya Pak ya.
Kemudian di sekolah Pak Hanif ini berarti masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih cara pembelajarannya? Siswanya menjawab, oh seperti itu saja Bu, males. Jadinya mereka itu malas untuk belajar di sekolah Bu. Oh, baik Pak Hanif. Nah, dengan adanya hal seperti ini, kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini itu apa Pak? Saya itu pingin adanya perubahan begitu Bu. Perubahan setidaknya sedikit lah. Ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya, kemudian menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah ataupun pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan di sekolah begitu Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Hanif ingin adanya perubahan dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan dalam proses pembelajarannya ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi biar ada perubahan lah pokoknya begitu. Iya betul. Pak Hanif, menurut Pak Hanif itu perubahan seperti apa yang kira-kira Bapak harapkan dengan rekan-rekan guru itu Pak? Ya perubahan yang menuju yang lebih baik lah, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal. Karena di situ kan sudah disediakan, tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal begitu. Oh iya betul itu Bapak benar, berarti Bapak berharap mudah-mudahan terjadi pembelajaran yang bervariatif ketika memanfaatkan sarana atau media yang sudah tersedia nggih Pak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pembelajaran yang seperti tadi Bapak sampaikan itu kan berarti pembelajaran bervariatif itu yang ideal menurut Bapak nih. Kira-kira untuk peristiwa atau yang tadi Bapak obrolkan itu menurut Bapak ada di level berapa Pak kalau dihitung dari nomor 1 sampai 10 Pak? Kalau rentangnya nilai 1 sampai 10 mungkin ya level 5 Bu. Sebab masih banyak sekali, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan apa yang sudah mereka lakukan itu pengembangan dirinya baik menggunakan memanfaatkan teknologi seperti misalnya PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga belajarnya masih begitu-begitu saja Bu. Jadi menggunakan ceramah, terus memaksimalkan sarana dan prasarana dan menggunakan media juga belum begitu maksimal gitu Bu. Baik Pak, nah masih berada di level 5 ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, Bapak itu berharapnya itu mau mencapai ke level berapa itu Pak? Sepertinya sih nggak terlalu tinggi lah atau muluk-muluk Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit. Ya saya sih berharap ada kenaikan ya paling tidak di level 7 dulu kali Bu, karena di sini apa yang guru inginkan itu kan juga sebenarnya banyak sekali, mereka juga antusias tapi bingung cara memulainya dari mana ataupun seperti apa gitu. Baik Bapak, berarti dari 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah apa nih yang mau Bapak lakukan supaya rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak itu bisa melakukan perubahan pembelajaran dan supaya bisa naik ke level yang Bapak harapkan? Ya mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, seperti melakukan mentoring seperti itu. Baik ya,
betul melakukan mentoring ya Pak. Iya betul sekali itu Pak yang Bapak lakukan. Jadi paling tidak itu ada yang dipantau ya, sehingga selain rekan-rekan itu punya motivasi karena merasa didampingi sehingga ada semangat untuk bisa lebih baik. Mungkin ada nggak Pak strategi atau langkah-langkah lain yang dilakukan dalam berusaha untuk peningkatan kompetensi teman-teman guru Pak? Ya, sepertinya sih ada Bu, biar mencakup skala yang lebih besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, artinya biar semua guru itu kena begitu. Oh baik, kira-kira ada mentoring dan ada workshop yang akan dilakukan untuk ini yang nyaman, metode atau strategi yang dilakukan itu apa ya Pak? Kayaknya lagi mentoring dulu Bu, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada yang belum ada kemauan seperti secara sendiri. Jadi artinya kita akan melakukan mentoring ini dulu yang benar-benar untuk melakukan adanya perubahan gitu. Jadi mentoring dulu. Iya, baik Pak, mentoring berarti ya Pak. Baik Pak, kira-kira ketika mentoring akan dilaksanakan di sekolah Bapak nih, ada nggak yang membantu Pak Hanif untuk melaksanakan ini? Ada Bu, kebetulan saya punya teman itu dia itu pandai banget IT gitu ya, dalam teman satu buku sekolah lah. Jadi bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan saya, seperti kalau teman saya itu namanya Pak Agus dan Bu Siti itu. Terus nanti dia akan mau membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya bisa lebih banyak lagi begitu. Wah baik, keren ya Pak ya. Berarti ini sama saja dengan kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan teman sebaya atau teman guru lain Pak. Iya Bu, jadi saya akan melakukan kolaboratif lah dengan rekan-rekan guru begitu. Baik Pak, nih kita sudah banyak menggali langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan nih. Kira-kira apa nih dari yang kita obrolkan ini, apa yang kira-kira Bapak rasakan? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya ada sedikit gambaran Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin yang nanti saya ambil dengan cara mentoring gitu, yang akan secepatnya akan saya lakukan gitu. Wah, saya jadi nggak sabar lagi nih nunggu cerita-cerita dari Pak Hanif, progresnya, kemudian saat proses mentoring itu, kemudian bagaimana dampak dari yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, mungkin cukup sekian dulu kita sharing, kita ngobrol. Saya tunggu kabar berita dari Pak Hanif usai mentoring itu hasilnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi Bu. Sepertinya sebelum saya bercerita dengan Ibu, saya itu bingung, tetapi setelah bercerita dengan Ibu, alhamdulillah sekarang saya punya ide baru untuk menemukan solusi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, iya sama-sama Bapak. Insya Allah semoga nanti kita diberi kesempatan untuk bisa sharing lagi ya Pak ya. Baik Bapak, kita tutup nih Pak ya acara kita atau obrolan kita. Semoga bermanfaat dan semoga ada dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik Bu Puji. Maksane Sekarang yang bingung. sekarang pasca Kepriye, Pak? observasi ya. Ya, Pak Hanif tutup dulu. Ya, Bisa. Ya. Yang penting jalan. ya, pasca observasi ya. Bentar, saya rekam lagi. Nah, Sangat pateni baik. Pak Hanif sudah off cam, sudah unmute ya? Ya, baik. Baik Bu Puji. ya. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi Bu. Sepertinya sebelum saya bercerita dengan Ibu, saya itu bingung, tetapi setelah bercerita dengan Ibu, alhamdulillah sekarang saya punya ide baru untuk menemukan solusi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, iya. Sama-sama Bapak. Insya Allah semoga nanti kita diberi kesempatan untuk bisa sharing lagi ya Pak ya. Baik Bapak, kita tutup nih Pak ya acara kita atau obrolan kita. Semoga bermanfaat dan semoga ada dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Puji. Maksane yang bingung. Sekarang pasca Kepriye, Pak? observasi ya. Ya, terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu. Baik, selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kata kunci dan untuk menemukan solusi permasalahannya, Ibu. Oke Bu, ya menurut saya juga seperti itu, bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dengan baik. Terus kemudian di sini Ibu juga sudah berusaha menggali menggunakan pernyataan-pernyataan yang berbobot, dan sehingga pada saat itu coach bisa menemukan permasalahannya, menemukan solusi maksud saya ya ketika didampingi. Kemudian pada proses coaching ini juga pada prinsipnya itu pertanyaan itu adalah untuk menggali potensi yang ada dalam diri coach ya Bu ya. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir Bu sebelum saya tutup. Kira-kira Baik, Bu. kompetensi apa saja sih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilaksanakan itu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan itu saya ingin berusaha lebih memahami, lebih mencermati, dan lebih mendalami alur Tirta lagi, supaya ketika melakukan coaching di kemudian hari menjadi lebih baik, bisa menggali sedalam-dalamnya potensi coachingnya Ibu. Baik Bu, semoga ke depan ketika kita melaksanakan coaching itu akan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu, demikian Amin. observasi kita pada kali ini, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tutup ya, Bu, Amin ya. ya Rabbal Alamin. Baik, saya tutup. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah. Oh iya, Bapak akan melaksanakan coaching hari ini ya Pak ya? Iya Bu, betul. Baik, sebelum melaksanakan coaching akan ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak. Boleh? Boleh Bu, silakan monggo. Baik Pak, nanti pada saat coaching para coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah menggunakan alur Tirta,
Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi dilaksanakan adalah kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya mengenai kompetensi inti coaching, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, menurut Bapak, kira-kira potensi mana ya Pak yang akan dikembangkan lebih spesifik pada coaching kali ini? Yang lebih spesifik yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh baik, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan dikembangkan lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching tersebut tahu langkah-langkahnya. Oke baik Bapak, jadi indikator ketercapaiannya sudah menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang dialami. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak bisa langsung melaksanakan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita kembali ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Bu. Baik, silahkan Bapak, coaching bisa dilaksanakan. Iya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Baik, alhamdulillah sehat gitu nggih. Dengar-dengar ini saya ataupun Ibu itu punya masalah atau yang ingin diceritakan kepada kita nggih hari ini? Iya, Pak. Jadi gini loh, Pak. Kemarin itu ya, Pak, saya itu ada sedikit ganjalan di hati ya, Pak. Mungkin itu menjadi sebuah permasalahan untuk diri saya ya. Itu di supervisi tuh, Pak. Karena kepala sekolah itu sedang dinas luar, jadwalnya sebenarnya saya dengan kepala sekolah supervisinya. Terus karena beliaunya sedang dinas luar, maka saya disupervisi oleh wakil kepala sekolah, Pak. Nah, di dalam supervisi itu saya itu mendapat masukan dari wakil kepala sekolah itu, atau ya lebih tepatnya itu kritikan, Pak. Ya. Yang kaitannya dengan saya itu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya seperti itu. Jadi menurut saya itu saya jadi mengganjal ini di hati saya itu, Pak. Baik, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan Ibu itu merasa istilahnya Ibu kurang nyaman ya karena mendapat teguran dari dari wakil kepala sekolah, begitu Ibu? Iya, Pak. Ya. Seperti itu. Baik Ibu. Kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa yang ingin Ibu harapkan? Gitu? Jadi gini, Pak, saya itu pengen mengungkapkan ya, Pak, mengungkapkan bahwa ini ya, Pak, bahwa apa yang sudah dikemukakan oleh supervisor saya itu sebenarnya ya kurang bijak ya, Pak, karena sebenarnya saya sudah
menggunakan media yang berbeda pada saat di dalam pembelajaran itu. Saya kan menggunakan media digital ya Pak ya untuk pembelajarannya ya Pak. Anak-anak itu saya kasih istilahnya itu kesempatan untuk browsing, kemudian mereka untuk mengembangkan istilahnya itu mencari pengalaman dan mengembangkan referensi yang ada itu melalui internet. Karena kenapa saya pilih itu? Karena memang saat ini tuh di kondisi di sekolah saya, terutama di kelas saya itu anak-anak semuanya pegang HP Pak. Ya, ya. Jadi saya kepingin mengoptimalkan penggunaan HP di dalam pembelajaran. Kenapa saya tidak memilih ini Pak? Saya tidak memilih buku teks dan sebagainya. Karena buku teks yang dimaksud itu juga sudah ada di dalam ini digital itu sudah ada. Kita searching buku apa itu juga ada seperti itu ya. Misalkan saya diminta untuk ini apa? Pemanfaatan di buku-buku yang ada di perpustakaan misalkan ya. Nah, sebenarnya saya sih sepakat aja biar anak-anak itu suka membaca dan mengembangkan literasinya di perpustakaan ya Pak ya. Tapi pada waktu pembelajaran saya kan jadi kurang efektif seandainya harus keluar dan sebagainya. Maka saya tetap mengoptimalkan gadget mereka seperti itu Pak. Jadi yang Ibu harapkan adalah dengan ngobrol kita kali ini supaya ada solusi lah intinya dari permasalahan dan bisa membawa apa namanya bahwasanya pembelajaran Ibu juga tetap sudah bervariasi begitu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Ya. Baik Ibu, jadi yang Ibu sampaikan tadi dengan adanya model pembelajaran seperti sudah menggunakan IT, kemudian browsing itu ya, tentunya menurut kondisi yang ideal itu kira-kira langkah apa yang ingin Ibu sampaikan supaya itu tadi nanti pembelajarannya tetap ya menurut apa tadi menurut supervisor ya. Iya. Menurut supervisor itu memang sudah sesuai dengan kurikulum itu. Jadi gini Pak, langkah yang saya akan tempuh itu ya Pak, saya akan mendekati kepala sekolah saya Pak. Yang pertama itu. Kemudian saya akan berbicara dan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah bahwa saya akan menceritakan ya Pak kondisi ketika saya disupervisi dan hasil supervisinya seperti itu ya Pak ya. Saya berharap nanti kepala sekolah akan mengkomunikasikan ulang kepada wakil kepala sekolahnya itu terhadap itu terhadap apa yang terjadi dalam pembelajaran saya. Harapannya sih nanti ada komunikasi yang baik sehingga nanti wakil kepala sekolah itu tentunya tidak akan mengejas saya untuk menggunakan teks seperti itu dan bisa menerima saran yang akan saya sampaikan seperti itu Pak. Dari yang Ibu sampaikan itu tadi, kalau suatu kondisi yang Ibu harapkan seperti itu tadi, kalau misalnya saya sebagai coach itu memberikan sebuah rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu itu Ibu mungkin merasa berada di nilai berapa itu? Ya, karena ini saya sudah sesuai dengan prosedur instrumen yang ada ya Pak ya, instrumen yang ada di dalam supervisi itu ya Pak. Saya sudah menyiapkan dengan baik Pak. Saya sudah menyiapkan dengan baik, menyiapkan mempersiapkan modul ajarnya, mempersiapkan semuanya, media dan lain sebagainya. Saya kan kepengen agar penilaian yang ada di dalam kelas itu kan maksimal ya Pak ya, sesuai dengan saya sih pengennya sesuai dengan target kenaikan pangkat yang akan datang misalkan ya, karena saya ada di golongan belum di golongan 4, saya di golongan 3 dan minimal itu kan saya harus mencapai nilai 88 Pak, berarti saya ya mentargetkan di angka 8 lah Pak. Angka 8 ya. Iya. Baik Ibu, jadi maksud Ibu tadi ingin mencapai pada level 8 begitu ya Bu?
Iya, Pak. Iya. Artinya tentu untuk apa namanya mencapai nilai 8 tersebut itu tentu ada usaha-usaha yang ingin Ibu lakukan ya. Mungkin seperti apa usahanya itu? Ya, jadi tadi ya Pak, tadi saya juga sudah bercerita banyak lebar ya. Satu, yang pertama saya mempersiapkan modul ajarnya dengan baik Pak. Ya. Terus kemudian saya mempersiapkan juga bahan ajarnya Pak. Medianya Pak, medianya betul-betul saya persiapkan karena saya menggunakan model digital, maka saya menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam LMS yang ada yang memang sudah ada di sekolah yang sering kita gunakan ya Pak. Dan saya juga pemanfaatan dari beberapa aplikasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan siswa terhadap gaya belajar mereka seperti itu Pak. Sudah saya siapkan. Baik Bu Ipang ya, tadi artinya jenengan itu sudah berusaha dengan berbagai cara lah intinya ya Bu ya, dengan Iya, menggunakan seperti tadi modul ajar, kemudian yang lain lagi lah itulah intinya seperti itu. Jadi nah sekarang kita sudah mungkin sudah sampai penghujung acara ini ya Bu. Iya, Dari percakapan ini apa sih yang kira-kira Ibu dapatkan? yang rasa lebih bersemangat dan percaya diri lagi loh Pak, seperti itu. Iya. Ya, Dan- terima kasih ya Ibu tadi Iya. sudah bisa menemukan solusi dalam arti ya nanti akan dikolaborasikan dengan kepala sekolah termasuk itu ya. Jadi bagaimana biar tidak ada permasalahan yang sekiranya mengganjal pada Ibu. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih Bu untuk menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu untuk bisa melakukan apa namanya pembelajaran yang nanti mungkin lebih mengarah kepada progres yang lebih baik gitu Bu. Ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Hanif ini sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan saya berkeluh kesah ya Pak ya. Oke, oke. Sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan kita tutup ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya itu Baik Bapak, tadi sudah makan puding ya dengan Bu Ipang. Iya betul Bu. Baik. Nah, ini sebelum kita pada penghujung acara kita nih ya, saya akan sedikit menanyakan beberapa hal pasca observasi, Pak. Yang pertama, Ya Bu. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi diinginkan, Pak? Iya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Bapak. Nah, menurut saya sebagai observer pada coaching yang tadi dilaksanakan juga sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Bapak juga sudah berusaha untuk menggali sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga coaching juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum ditutup. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilaksanakan Pak? Baik Bu, untuk kedepannya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Bapak, nah semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching menjadi lebih baik dari sebelumnya
Nah, kemudian Bapak, kita sudah selesai. Demikian observasi kita kali ini ya Pak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Kalau begitu, kita tutup langsung ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.